melukai tubuh ada harapan akan sembuh, tetapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Sahabat kaum muslimin, teman kaum muslimin dan muslimat dirahmatikumullah. Betapa yang lidah itu bentuk kecilnya akan tetapi besar resikonya. Al-lisanu saghirun jami wa kabirun jurmi, kata Nabi. Lisan itu bentuk kecilnya, kecil bentuknya akan tetapi tajam. Betapa banyak orang berpecah belah karena lidah. Betapa orang bermusuhan karena lidah. Itulah lidah. Makanya lidahlah kita yang harus selalu jaga. Karena kenapa? Itulah yang paling tajam yang ada di diri kita ini. Teman di kaum muslimin wal musliman, seperti biasa kita akan dilanjut dengan Kang Asmud yang akan membahas seputar keislaman juga. Silakan Kang Asmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari pembahasan Ustadz Asep ya, teman di kaum muslimin wal muslimat. Setiap malaikat Israel itu setiap hari melihat wajah kita itu selama 70 kali ya. Itu membahas tentang kematian. Jadi malaikat Israel setiap hari itu melihat wajah kita itu sebanyak 70 kali ya, dalam sehari. Nah, begitu sering ya kita dilongoku malaikat Israel, di kapan mati ya kita nggak tahu. Nah, jika seandainya, kalau kata Imam Al-Ghazali, jika seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi itu boleh bicara tentang sakaratul maut, pengalaman sakaratul mautnya, wallahi ya, kalian akan melupakan jenazah itu dan kemudian kalian akan menangisi kalian sendiri. Teman bi kaum muslimin wal muslimat, ada dua nasihat yang pandai bicara. Aku tinggalkan ya, dua nasihat yang pandai bicara, dan yang satu lagi hanya diam saja ya. Yang pandai bicara itu adalah Al-Quran, dan yang hanya diam saja adalah maut ya. Saya teringat dengan cerita guru saya waktu di pesantren dulu. Saya juga pernah pesantren ya, Pak Sep. Alhamdulillah. Namanya, ini dalam sebuah kampung ya, dalam sebuah kampung ada yang namanya Ki Usro. Jadi Ki Usro ini ceritanya, dalam satu kampung itu ada 30 orang yang bulan ini akan meninggal. Jadi sudah didata oleh malaikat Israel. Nah, Ki Usro teh kahiji. Ya. Jadi kahiji nu bakal dicabut nyawana ku malaikat Israel. Dina hiji kampung eta teh tina 30. Dari 30 orang teh yang pertama kali akan dicabut nyawanya adalah Ki Usro. Kan Ki Usro bingung tanya. Wah, bingung. Ki Usro teh kumaha carana supaya panjang umur. Nah, kemudian Ki Usro pun berpikir dengan keras bagaimana dia tidak dicabut pertama kali oleh malaikat Israel. Ya. Nu akhir nama naon? Ki Usro teh boga ide kumaha mun dibongohan malaikat Israelna diajak ngaliwet, kurang tukerkeun tina nomor hiji nemika jadi nomor 30. Kewe lamun geus bongoh, lamun geus urang geus dibere liwet
Itu ide nanti gitu Ki Usro teh. Dina hiji carita, dina hiji mangsa, nah datang jadi malaikat Ijroil diundang ku Ki Usro teh kieu pokna teh nya. Malaikat Ijroil anu dirahmat ya, anu kumaha lamun urang aya istilahna teh aya ngaliwet cenah, acara ngaliwet. Nah, diajakan ngaliwet ku Ki Usro. Uluh hayu ari kitu mah. Ayo kata malaikat Israel itu ya. Nah, setelah itu mereka melakukan ngaliwet ya, acara ngaliwet. Dan ternyata ngaliwet pun sudah asak ya, sudah matang. Makan. Kemudian dilanjut dengan ngobrol-ngobrol. Setelah itu ternyata malaikat Israel itu ngantuk. Jadi pengen tidur ya. Nah, setelah itu karena kekenyangan, ngantuk, tidur, kemudian Ki Usro ini menukarkan urutan kematiannya. Jadi dari nomor 1 itu ia tukarkan ke nomor 30. Ternyata berhasil ditukarkan oleh Ki Usro. Ya. Nah, kemudian pada satu kesempatan malaikat Israel ini terbangun dari tidurnya. Dia baru sadar, oh saya itu pulas. Jadi karena kekenyangan makan, jadi kekenyangan liwet, jadi tidur. Ya, ternyata sadar lagi. Dan setelah itu beliau berpikir lagi. Jadi malaikat Ijroil berpikir, Ki Usro teh geus berbuat baik ka urang teh, geus pangaliwetkeun. Wah, geus we urang pinahkeun ka Tungtung. Dipinahkeun ka Tungtung tina nomor hiji, dipinahkeun kana Tungtung. Nu akhirna naon? Ki Usro balik deui ka nomor hiji. Ya. Nah, teman bi kaum muslimin wal muslimat, ternyata kematian itu tidak bisa ditolak ya. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa memindahkan dari urutan pertama ke urutan 30. Tidak ada. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Kita hanya menunggu, kita mah camat ya. Calon mati. Makanya tadi kalau kata Pak Asep, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, menurut firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. 70 kali loh dalam sehari. Kita dilongok ya, dilihat wajah kita itu oleh malaikat Ijroil. Ya, 70 kali dalam sehari. Dalam setiap 21 menit. Makanya Nabi Muhammad SAW beristighfar 70 kali dalam sehari. Terus karena Rasulullah melihat malaikat Israel yang setiap hari ingin akan mencabut nyawa manusia. Wah, begitu. Nah, bagaimana supaya kita selalu ingat mati ya? Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak mau mati dalam keadaan kafir, tidak mau mati dalam keadaan kita dalam maksiat ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana itu supaya tidak terjadi, supaya kita tidak mati dalam mati konyol gitu ya. Nah, kita tahu bahwa kita sadari ya bahwa setiap manusia itu rugi ya, setiap manusia itu rugi, dalam keadaan rugi. Wal asri innal insana lafi husrin illa lazina amanu wa amilus solihat
Watawassaw bil haqqi watawassaw bisabr. Jadi setiap manusia ya, mau itu ganteng, mau itu jelek, mau itu kasep kayak saya ya. Ya itu semuanya ada dalam kerugian, merugi semuanya ya, tidak ada yang untung pada waktu itu. Nah, siapa yang untung? Siapakah yang beruntung? Nah, yang beruntung illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan nasihat yang pandai bicara. Ya. Pandai bicara teh apa tadi teh? Al-Qur'an ya. Nah, amanu. Jadi amanu ada 3 ya. Tasdikun bil qalbi, iqrar bil lisan, wa amal bil arkan. Tasdik bil qalbi, kita meyakini dengan hati sepenuhnya bahwa Allah itu ada. Allah itu perlu kita yakini sepenuhnya ya. Tasdik bil qalbi, dengan hati. Iqrar bil lisan, lisan kita yang mengucapkan keimanan kita. Kalau kita mau ngakod, maka kita harus ngakad dulu ya, diakad dulu ya, jangan langsung nih kawin ya, nikah dulu itu. Jadi kalau dalam pernikahan ada istilahnya akad nikah. Nah, diakad dulu baru kita diakod ya. Ya. Kemudian amalun bil arkan, diamalkan dengan anggota badan kita. Jadi apa yang kita yakini, kemudian apa yang kita ucapkan, kemudian kita laksanakan dengan ikhlas ya, dengan seluruh tubuh kita itu melaksanakan atas nama program Allah, atas nama li'ila kalimatillah. Baru kita bisa jadi orang yang beruntung. Ketika kita iman, maka kita aman ya. Ketika kita iman, maka kita aman dari maut. Jadi walaupun kita dicabut kapan saja, kita sudah aman kalau kita sudah iman ya. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihat ini adalah amal soleh ya. Ada amal soleh, ada amal baik. Kalau amal soleh, amal yang didasari ya oleh keimanan. Yang tadi sudah beriman, baru bisa beramal soleh, bisa disebut amal soleh. Kalau belum beriman mah amal baik disebutnya. Ya. Ibaratnya kalau orang non-Islam, non-Muslim itu sedekah, itu amal baik. Ya. Kalau dalam hal pacaran, jadi kalau belum akad itu ya, belum iman, seperti ngasih coklat ke pacar itu doraka ya, itu bukan doraka, namanya disebutnya teh ulah lagi. Mau jadi amal ibadah, mau jadi amal soleh, tanda gitu teh ya, mau tidak akan menjadi apa-apa. Jadi hanya akan jadi amal, cuman jadi amal baik gitu ya. Seperti non muslim bersedekah. Jadi karena kalau sudah akad mah itu wajib. Kalau sudah akad dipaksa, kalau enggak ya. Kalau enggak ngasih nafkah dipaksa itu. Itu Ustaz. Dipaksa itu ya. Kalau enggak ngasih itunya, wah itu dipaksa banget. Gitu ya. Wa illalladzina amanu wa amilus sholihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabr. Nah, hari ini kita sedang bertausiah ya, wa tawassaw bil haqq, dalam jalan hak dan kebenaran ya. Insyaallah bahasan sedikit seputar kematian insyaallah akan
Kita lanjut di season selanjutnya. Teman bi kaum muslimin wal muslimat, insyaallah dilanjut dengan paparan dari Ustadz Irfan. Iya, teman bi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu tadi beberapa mutiara-mutiara hikmah ya yang sudah disampaikan. Yang pertama oleh Ustadz Asep, kemudian juga ada Ustadz Asmud ya. Tentunya paparan-paparan yang